Disleksia. Mungkin kita semua pernah mendengar kata disleksia. Lalu, apa itu disleksia? Mari kita bahas bersama-sama. Menurut International Dyslexia Association, disleksia adalah gangguan pemrosesan bahasa seumur hidup yang menghambat perkembangan keterampilan bahasa lisan dan tulisan. Berdasarkan DSM-5, pada usia sekolah sekitar usia 7 tahun, penegakan diagnosa disleksia dilakukan. Namun, gejala-gejala yang mengarah pada kemungkinan terjadinya disleksia dapat diketahui jauh sebelum usia tersebut. Pada usia prasekolah, anak dengan disleksia akan mengalami hambatan berbicara dan berbahasa. Lalu, disleksia memiliki beberapa ciri khas, yaitu yang pertama perkembangan bicara yang lebih lambat dibandingkan dengan anak-anak seusianya, kedua kesulitan memproses dan memahami apa yang didengar, dan ketiga kesulitan menemukan kata yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan, kesulitan mengucapkan kata yang tidak umum. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan disleksia, yaitu faktor genetik, faktor psikologis, dan faktor pendidikan. Faktor genetik di mana setiap orang akan menurunkan struktur biologis yang relatif sama kepada anak-anaknya. Jika orang tua memiliki gangguan yang sama, maka dimungkinkan anak memiliki potensi ke arah yang sama dengan orang tuanya. Faktor psikologis. Faktor ini memainkan peran penting dalam kondisi anak-anak disleksia. Dampak emosional dari gangguan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kurangnya disiplin, sering pindah sekolah, pola asuh orang tua, dan pengaruh lainnya. Akibatnya, anak mungkin mengalami ketidaknyamanan dalam menangani kondisi tersebut, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kemampuan kognitif mereka. Dan terakhir yaitu faktor pendidikan. Disleksia mungkin timbul karena metode yang digunakan untuk belajar membaca tidak tepat, yaitu mengajarkan kata-kata sebagai satu kesatuan, bukan mengajarkan kata sebagai bentuk bunyi dari suatu tulisan. Alangkah baiknya anak diajarkan dengan metode fonetik, yaitu mengajarkan anak tentang nama-nama huruf berdasarkan bunyinya. Contohnya itu seperti jika anak belum bisa membedakan huruf B dan D, maka cara pengajaran yang perlu dilakukan adalah mempelajari hurufnya satu persatu. Disleksia memiliki 3 jenis utama dan ketiganya memiliki tingkat keparahan yang berbeda-beda. 3 jenis disleksia tersebut yaitu yang pertama, dysnemkinesia. Jenis ini melibatkan keterampilan motorik. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menulis atau sering terbalik ketika menulis surat. Yang kedua, dysponesia. Jenis ini melibatkan keterampilan dalam hal mendengarkan yang menyebabkan kesulitan dalam mengucapkan kata atau memahami kata yang asing. Dan yang ketiga yaitu dyseidesia. Jenis ini melibatkan keterampilan visual yang menyebabkan ketidakmampuan untuk memahami atau mengetahui kata-kata tertulis maupun kata berdasarkan bunyinya. Nah, itu dia sedikit pembahasan tentang disleksia. Walaupun sedikit, semoga bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.